return realisasi. Saham A sama dengan T1 dikurang T0 dibagi dengan T0 disorot, lalu hasilnya dirata-ratakan. Return realisasi saham B sama dengan T1 dikurang T0 dibagi T0 disorot sama dengan average return relatif saham A sama dengan 1 ditambah return realisasi return relatif saham B 1 ditambah return realisasi sama dengan produk sama dengan akar 0,33 sama dengan kurang 1 hasilnya 3%. Angkat 0,33 selanjutnya sama dengan return geometrik dikurang 1 hasilnya 3%. Selanjutnya menghitung analisis risiko aset. Returnnya pertama probabilitasnya sama dengan sum return dikurang dengan probabilitasnya. Sorot ke bawah, bagian variansnya sama dengan sum deviasi standarnya sama dengan varians akar pangkat 0,5 kovariansnya sama dengan deviasi standar dibagi varian sama dengan kovarian lalu dipersentasekan. Risiko standar deviasi pada saham B. Returnnya probabilitasnya dikali dengan probabilitas sama dengan disorot bagian varians sama dengan sum deviasi standarnya sama dengan hasil varian di akar pangkat 0,5 kovariansnya sama dengan deviasi standar dibagi varian sama dengan hasilnya disentasekan. Kesimpulan dari return aritmatik saham A sama dengan 0,0265
return aritmatik saham B sama dengan 0,0331, return geometrik saham A sebesar 0,0260, return geometrik saham B sebesar 0,032, risiko saham A sebesar 0,0272, risiko saham B sebesar 0,035. Risk free-nya sama dengan 4% per tahun. Selanjutnya, return portofolio bobot saham A sebesar 50%, pada saham B juga 50%. Menghitung return aritmatik ya, sama dengan bobot saham A dikali dengan return aritmatik ditambah dengan bobot saham B dikali return aritmatik saham B. Metriknya sama dengan bobot saham A dikali dengan return geometrik saham A ditambah dengan bobot saham B dikali dengan return geometrik saham B, sama dengan bobot saham A dikali dengan return geometrik saham A ditambah dengan bobot saham B dikali return geometrik saham B, hasilnya 3%. Selanjutnya, menghitung Sharpe ratio pada saham A sama dengan buka hurung lalu return aritmatik dikurangi dengan risk free-nya dibagi dengan risiko saham A-nya. Hasilnya minus 0,496 dipersentasekan minus 49,6% pada saham B sama dengan buka kurung return aritmatik saham B dikurangi dengan risk free-nya dibagi dengan risiko saham B sama dengan minus 0,1968 dipersentasekan. Hasilnya minus 20%. Interpretasi portofolio berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kombinasi dua saham dalam satu portofolio berperan dalam menyeimbangkan return dan risiko. Saham B menunjukkan return yang lebih tinggi tetapi disertai risiko lebih besar daripada saham A. Pembagian bobot portofolio 50/50 membuat risiko lebih tersebar sehingga lebih stabil. Namun, return total portofolio belum mampu mengungguli tingkat risk free sebesar 4%. Analisis risiko dan portofolio. Pertama, menghitung return dan risiko saham. Hitung rata-rata return-nya. Sama dengan average disorot ke samping sama dengan
var, lalu disorot return-nya. Hasilnya dipersentasekan dengan SQRT. Dengan standar deviasi kali 4 akar 0,5. Korelasi A, B, korel, lalu return A, return B. Korelasi A dan C, return A, return C. Korelasi B dan C, return B, return C. Covariance A dan B. Menghitung portofolio optimal sama dengan T1 dikurang T0 dibagi T0. Hasilnya tinggal disorot lalu ditarik ke bawah. Risk-free tahunan sama dengan tingkat bebas risiko dibagi dengan 4. Return market yaitu 10%. Excess return. Yang pertama saham A sama dengan return A dikurangi excess return-nya. Agar bisa disorot excess return-nya, kita kasih tanda dolar. Ya, disorot ke samping dan ditarik ke bawah. Selanjutnya, expected return rata-rata sama dengan average return A dan return B average selanjutnya adalah beta, excess return beta sama dengan expected return rata-rata dikurangi dengan risk free dibagi dengan beta. Pada saham B rumusnya sama. Standar deviasi. Lalu kolom return-nya disorot. Variance sama dengan standar deviasi di akar 2. Disorot ke samping. Standar deviasi excess return. Disorot kolom return-nya. Variance excess sama dengan standar deviasi excess return akar 2. Tinggal disorot ke samping. Nilai A. Expected return rata-rata dikurangi risk free
expected return rata-rata dikurang risk free tutup kurung dikali dengan beta dibagi dengan variance excess. Selanjutnya saham B sama dengan expected return rata-ratanya dikurangi risk free-nya dikali dengan beta dibagi dengan variance excess. Pada saham C, rumusnya masih sama. Nilai B, beta akar 2 dibagi variance excess. Selanjutnya pada saham B sama dengan beta dibagi beta akar 2 dibagi variance excess. Pada saham C rumusnya juga sama. Menghitung nilai C sama dengan buka kurung variance excess dikali nilai A dibagi 1 ditambah variance excess dikali nilai B sama dengan variance excess-nya menggunakan saham A dikali dengan A dibagi 1 ditambah variance excess lagi yang A dikali dengan nilai B-nya yang saham C juga sama dengan variance excess-nya menggunakan saham A. Selanjutnya menghitung nilai cut-off tertinggi sama dengan max lalu kolom C-nya disorot. Setelah itu menghitung nilai Z sama dengan beta dibagi variance excess dikali excess return beta dikurangi risk free dibagi nilai betanya dikurangi cut-off tertinggi. Menghitung nilai Z pada saham B, pada saham C sama dengan beta dibagi variance excess dikali dengan excess return beta dikurangi risk free dibagi nilai beta dikurangi cut-off tertinggi. Off. Caranya sama dengan sum nilai
Z. Disorot ke samping. Nilai W sama dengan Z dibagi sin of. Pada saham B, nilai Z dibagi sin of. Begitu pula dengan nilai C. Kombinasi portofolio pertama saham A 6%, saham B 54%, saham C 4%. Standar deviasi annual porte 0,0313, return perbandingannya 12, ini adalah gambaran efisien frontier. Ini adalah gambaran tabel efisien frontier dari perhitungan kombinasi portofolionya. Keputusan manajerial investasi. Ketiga saham memberikan keuntungan positif, tapi risikonya berbeda. Saham A paling menguntungkan, saham C paling aman, dan saham B paling berfluktuasi. Karena beberapa saham bergerak berlawanan, mencampurnya dengan bobot 30% untuk saham A, 35% untuk saham B, 35% untuk saham C, membantu menurunkan risiko total sambil tetap memberikan imbal hasil yang baik. Namun setelah dihitung terhadap risiko pasar, tidak ada saham yang jelas-jelas mengungguli pasar. Jadi saran praktis ya, terus pakai portofolio diversifikasi, tambahkan sedikit porsi ke A dan C jika ingin hasil lebih baik per unit risiko, kurangi porsi B saat pasar bergejolak, dan simpan sebagian dana di aset aman, misalnya seperti deposito, untuk cadangan likuiditas. I just had to let you know you're